Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-temannya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan nantinya untuk dianalisa ulang kembali karena keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya. Dan sekali lagi ya, analisa teknikal itu nggak ada yang 100% benar teman-teman ya. Even seorang trader yang sudah mahir pun pasti pernah salah ya teman-teman ya. Oke, kita mulai dari IHSG. IHSG hari ini kembali mengajukan kenaikan ya teman-teman ya, 1,83% ke level 6342 teman-teman ya. Volumenya hari ini juga lumayan meningkat ya teman-teman ya dari hari sebelumnya. Jadi indeks masih berpotensi untuk mengajukan kenaikan hingga ke 6.400-an teman-teman ya, 6.400-an. Kemungkinan di sana akan kepentok dulu, baru nantinya melanjutkan kenaikan teman-teman ya. Dan hari ini pun masih terjadi net buy oleh asing ya, hampir 2 triliun teman-teman ya. Dan kenaikan hari ini masih ditopang oleh saham blue chip ya, saham banking dan juga saham batubara ya. Saham batubara masih naik seperti analisa kita kemarin ya. Batubara, CPO itu masih oke teman-teman ya. Dan hari ini saham properti juga manggung teman-teman. Jadi menarik ya teman-teman, saham properti juga menarik ya. Sudah memulai fase-fase awal untuk bullish teman-teman ya. Jadi besar kemungkinan indeks akan ke all time high-nya teman-teman ya, akan menyentuh all time high-nya. Mudah-mudahan saja teman-teman ya. Kita berdoa semoga indeks mencapai all time high-nya segera ya. Oke, itu saja untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BBNI. Nah, untuk BBNI ini kemarin pernah saya post di Instagram teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang mau follow Instagram saya, boleh baca description atau @trader/id ya. Di sana saya biasanya posting chart pattern setiap hari teman-teman ya. Nah, untuk BBNI ini kalau kita lihat secara chart teman-teman ya, hari ini dia mampu breakout down trend line-nya, breakout dengan volume teman-teman ya. Jadi ini momentumnya untuk BBNI ini masih sangat menarik teman-teman ya. Hari ini naik hampir 7%-an. Menurut saya ini momentum naik untuk BBNI ini masih cukup oke teman-teman ya. Dan kemarin selamat ya yang kemarin baca Instagram saya ini, selamat ya yang udah baik ketika tadi BBNI mampu breakout trend line-nya ini teman-teman. Nah, untuk sekarang teman-teman bisa manfaatkan BBNI buy on weakness ya, atau kalau mau buy di harga sekarang itu cicil-cicil terlebih dahulu teman-teman ya. Jangan langsung buy dengan lot yang gede, cicil-cicil terlebih dahulu karena masih ada resisten yang cukup kuat di atas ini teman-teman ya. Masih ada resisten di sekitar 6.000 teman-teman. Jadi risk to reward ratio emang belum menarik untuk saat ini, tapi kalau teman-teman mau buy BBNI bisa dicicil-cicil terlebih dahulu ya teman-teman. Oke ya, itu saja untuk BBNI. Kemudian saham kedua adalah saham PTBA. Ini saham batubara BUMN yang sudah pernah saya bahas juga teman-teman ya. Sudah pernah saya bahas beberapa hari yang lalu juga udah pernah saya bahas ya. Nah, untuk PTBA ini menarik teman-teman ya, menarik dari segi price volume pun oke ya. Dan target kita sebelumnya sudah tercapai teman-teman ya, sudah tercapai di 11% ya, 12% malah lebih teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang udah buy di sini ya, ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Sorry ya, ini masih layak untuk di hold teman-teman. Kita resisten berikutnya ada di sekitaran 3080. Kemudian kalau itu mampu di break ke atas, maka
resistance berikutnya ada di sekitaran 3180. Jadi untuk PTBA ini masih ada potensi untuk naik teman-teman ya. Jadi ini masih layak untuk di hold, tinggal pakai trailing stop aja ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry bisa buy on weakness jika PTBA ini kembali turun mendekati 2800-an. Bisa teman-teman manfaatkan untuk buy on weakness untuk saham PTBA ini. Dan untuk saat ini ya saham-saham call ini semuanya masih oke ya, masih ada potensi untuk naik. Tapi seperti yang saya bilang kemarin, sekarang memang risknya cukup tinggi. Jadi lot sizingnya diatur teman-teman ya, lot sizing diatur. Teman-teman masuk di harga mana, teman-teman harus tahu exitnya di harga berapa ya. Itu saja untuk PTBA. Kemudian saham berikutnya adalah saham PTPP. Nah, PTPP ini kalau nggak salah masuk watchlist kita 2 atau 3 minggu yang lalu ya. Saya juga lupa teman-teman ya. Ini masuk watchlist kita sebelumnya. Dan hari ini sebenarnya sudah hit target teman-teman ya. Hari ini sudah hit target. Nah, ini target kita di 20% sudah hit teman-teman ya. Dan teman-teman yang udah buy dari bawah ini selamat teman-teman ya, selamat. Dan apakah sudah harus dijual sekarang? Enggak teman-teman ya. Ini masih layak untuk di hold teman-teman ya. Dan saham-saham properti saham-saham konstruksi lainnya pun masih sama ya, masih layak untuk di hold teman-teman ya. Tinggal pakai trailing stop aja teman-teman. Nah, inilah fungsinya risk to reward ratio teman-teman ya. Kalau saham yang sudah hit ke target, nggak perlu kita TP di sana teman-teman ya. Kalau misalnya masih menunjukkan kenaikan ya masih layak untuk di hold ya, hold aja teman-teman ya. Cuma kalau sudah hit ke target cut loss teman-teman harus disiplin cut loss. Oke ya, itu saja untuk PTPP. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, mungkin teman-teman ada yang baru mau entry bisa manfaatkan untuk buy on weakness teman-teman ya. Buy on weakness jika kita tarik Fibonacci dari low-nya ini ke sini ya. Nah, bisa manfaatkan buy on weakness untuk PTPP di sekitaran 1080 atau di sekitaran 1100 lah teman-teman ya. Kalau mendekati 1100 teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on weakness untuk saham PTPP ini. Nah, ini baru memulai fase awal bullishnya teman-teman. Jadi menurut saya sih masih layak ya untuk di hold. Dan buat teman-teman yang baru mau entry, money management diatur karena risknya cukup tinggi. Money management diatur, jangan lamsam ya, jangan masuk di lot sizing yang cukup besar teman-teman. Oke ya, itu saja untuk PTPP. Kemudian untuk saham berikutnya adalah saham EMTK atau Elang Mahkota Teknologi. Nah, saham-saham yang berbasis teknologi memang beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ya, bahkan seminggu sampai 2 terakhir ini, 2 minggu terakhir masih terkoreksi teman-teman ya, mayoritas masih terkoreksi. Dan EMTK ini pun masih mengikuti teknikalnya teman-teman ya, dimana di sini sempat membuat pattern rising wedge, dijebol, kemudian turun. Oke, sorry teman-teman ya. Di sini EMTK membuat pattern lanjutan yaitu bearish pennant dan target menurunnya sudah hampir tercapai teman-teman ya, sudah hampir tercapai. Apakah sekarang sudah menarik? Menurut saya belum menarik teman-teman ya. Menurut saya belum menarik. Teman-teman bisa tunggu EMTK ini membuat pola-pola pembalikan arah terlebih dahulu, baru teman-teman bisa ikutan buy. Kalau di harga sekarang teman-teman mau menangkap, misalnya teman-teman mau istilahnya menangkap pisau jatuh ya, menurut saya kurang oke. Ini tendensinya masih turun ya teman-teman, volume turunnya cukup masih tinggi-tinggi ya. Jadi menurut saya untuk saat ini EMTK ini masih kurang menarik teman-teman ya, masih kurang menarik. Kita tunggu dulu EMTK ini membuat pola-pola pembalikan arah, baru ya teman-teman bisa ikutan buy. Oke ya, itu saja untuk EMTK. Kemudian saham berikutnya adalah saham DMMX.
Nah, ini juga saham-saham teknologi teman-teman ya, dan masih terkoreksi juga. Nah, ini sebelumnya juga udah pernah saya bahas teman-teman ya. Sebenarnya di sini ada pola double top ya, pola double top, dan juga ada divergent, dan target penurunan kita udah tercapai teman-teman ya, di sekitaran 2500 sampai 2490, di 2550 sampai 2490, dan hari ini sempat menyentuh low-nya di 2520 kalau salah ya, di 2520. Jadi menurut saya ini ada potensi untuk technical rebound terlebih dahulu teman-teman ya, technical rebound. Tapi yang namanya technical rebound itu nggak akan jauh-jauh teman-teman ya, nggak akan jauh-jauh. Buat teman-teman yang baru mau entry, ini bisa dimanfaatkan ya untuk buy di harga sekarang, tapi jangan masuk terlalu banyak teman-teman ya, karena ini sahamnya masih turun teman-teman, istilahnya ini menangkap pisau jatuh ya. Jangan masuk terlalu banyak, karena dari segi tren pun ini sudah ada pola pembalikan arah. Jadi ya lot sizingnya diatur teman-teman ya. Nah, misalnya kalau teman-teman mau menangkap pisau jatuh ya, mau spekulatif buy, teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, di 2580 ya, 2880. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah supportnya ini. Ya, misalnya di 2460 ya, itu risknya 5%, kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini di sekitaran 2-3 ribu ya, itu 15%. Secara risk to reward ratio ini memang masih menarik teman-teman ya. Tapi apakah ini akan naik ke sini terlebih dulu, saya juga nggak tahu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang suka istilahnya nangkep pisau jatuh, ini cukup oke ya di harga sekarang teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk DMMX. Kemudian saham berikutnya adalah saham BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Untuk BRIS ini kemarin juga udah pernah saya post di Instagram teman-teman. Saya post di Instagram saya, di sini membuat pola descending triangle. Kalau menurut saya di harga sekarang untuk teman-teman buy ini belum menarik teman-teman ya. Belum menarik karena ini descending triangle-nya ini belum di break ke atas teman-teman ya. Belum di break ke atas, jadi masih ada potensi di sini tertahan kemudian kembali konsolidasi terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman mau buy dari harga sekarang menurut saya kurang menarik. Teman-teman bisa manfaatkan jika besok BRIS ini mampu break dari 2180. Kalau misalnya besok BRIS mampu break 2180, apalagi volumenya meningkat, maka teman-teman bisa spek buy ya, dengan target pertama itu di sekitaran 2500. Ya, oke ya, itu saja untuk BRIS. Kalau besok misalnya kembali melakukan penurunan, teman-teman tunggu dia di ujung konsolidasinya. Tunggu di ujung konsolidasinya, ketika dia break patternnya ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulatif buy. Oke ya, itu saja untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam ya.